Halo para orang tua hebat, di video sebelumnya kita sudah membahas langkah praktis pertama, yaitu memvalidasi emosi kita dengan teknik name it to tame it. Tujuannya agar otak kita beralih dari mode panik ke mode logika. Sekarang kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya yang jauh lebih praktis. Sebuah cara untuk mengubah kekhawatiran menjadi tindakan nyata yang lebih terarah. Siap? Yuk, kita mulai. Perjalanan menjadi orang tua spesial itu unik. Mungkin Anda pernah dengar tentang 5 tahap kesedihan. Penyangkalan, marah tawar menawar, depresi, lalu penerimaan. Banyak yang mengira ini seperti tangga yang kita naiki satu persatu, lalu selesai. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bagi kita, ini lebih mirip sebuah spiral. Kita bisa saja sudah di tahap penerimaan, tapi tiba-tiba kembali merasakan marah atau sedih lagi. Profesor Pauline Boss punya istilah yang sangat pas untuk ini. Namanya ambiguous loss atau kehilangan yang ambigu. Maksudnya begini, anak kita ada di sini secara fisik. Mereka hadir di depan kita, tapi mungkin interaksi yang kita harapkan seperti tatapan mata, panggilan ibu atau ayah, tidak ada. Atau bentuknya berbeda dari yang kita bayangkan. Situasi inilah yang menciptakan apa yang disebut chronic sorrow atau kesedihan kronis. Kesedihan ini datang dan pergi, persis seperti ombak di lautan. Kadang tenang, kadang menghantam dengan keras. Seringkali kita merasa terjebak dalam rasa marah. Muncul pertanyaan seperti, kenapa ini harus terjadi pada saya? Kenapa Tuhan sepertinya tidak adil? Penting untuk kita pahami, rasa marah itu sebenarnya hanyalah energi dari duka yang sedang mencari jalan keluar. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang sangat penting bagi kita yang terasa hilang atau terancam. Marah itu valid, tapi kita tidak bisa tinggal di sana selamanya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa bergerak dari rasa marah menuju ketulusan? Pertama, mari kita luruskan dulu. Ketulusan di sini bukan berarti pasrah tanpa daya, bukan berarti menyerah dan bilang, ya sudahlah, nasib. Bukan. Ketulusan yang saya maksud adalah apa yang disebut radical acceptance atau penerimaan radikal. Ini adalah momen ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan. Kita berhenti menyangkal, seharusnya tidak begini. Kita berhenti berdebat dengan takdir. Kita menerima bahwa inilah kenyataan kita saat ini, tanpa menghakimi diri sendiri atau keadaan. Dari titik penerimaan inilah, kita baru bisa melangkah maju dengan lebih ringan. Nah, dari penerimaan radikal tadi, kita masuk ke langkah praktis kedua, yaitu cognitive reframing atau membingkai ulang pola pikir. Otak kita secara alami punya yang namanya negativity bias. Artinya, otak cenderung lebih fokus pada hal-hal negatif, pada apa yang kurang atau salah dari anak kita. Kita selalu memindai, oh, dia belum bisa ini, oh, dia kok beda dari yang lain. Ini melelahkan dan tidak adil untuk anak kita, juga untuk diri kita sendiri. Tugas kita adalah melatih ulang otak kita. Caranya, terapkan teknik belum dan tapi. Ini sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Setiap kali pikiran negatif itu muncul, misalnya otak Anda berkata, dia tidak bisa bicara, segera sadari dan koreksi kalimat itu. Ubah menjadi, dia belum bisa bicara, tapi dia sangat pintar mengekspresikan keinginannya lewat gestur dan tatapan matanya. Contoh lain, pikiran Anda bilang, anakku sulit fokus. Koreksi menjadi, dia belum bisa fokus pada hal yang tidak ia minati. Tapi saat dia suka sesuatu, fokusnya bisa sangat luar biasa. Lihat perbedaannya? Kata belum membuka kemungkinan untuk masa depan. Sedangkan kata tapi mengalihkan fokus kita pada kekuatan yang sudah ada saat ini. Latih terus otak Anda untuk melihat neurodiversitas, bukan defisit. Lihat anak Anda bukan sebagai versi rusak dari anak normal, tapi lihatlah
mereka sebagai versi sempurna dari diri mereka sendiri. Setiap anak itu unik, dengan jalur perkembangannya masing-masing. Ketulusan itu akan tumbuh subur saat kita berhenti membandingkan anak kita dengan anak tetangga, anak teman, atau bahkan dengan bayangan ideal anak yang ada di kepala kita. Menerima anak kita apa adanya, dengan segala keunikan mereka, adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan. Ini bukan proses yang instan, tapi dengan latihan membingkai ulang pikiran setiap hari, kita akan melihat anak kita dengan kacamata yang baru, kacamata cinta dan penerimaan. Ini akan mengubah energi kita dari frustrasi menjadi apresiasi. Di video selanjutnya, kita akan membahas langkah praktis ketiga yang akan membantu kita membangun support system yang kuat karena kita tidak harus berjalan sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa.